Di video kali ini kita akan membahas tentang daftar atau list dalam pemrograman atau dalam HTML. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya tentang membuat header atau heading atau penjudulan, bisa diklik link di bawah ini. Membuat daftar atau list. Apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan daftar atau list? Sebuah daftar dapat memiliki penomoran atau hanya sebuah simbol berupa lingkaran atau bentuk lainnya. Dalam HTML, daftar yang menggunakan penomoran disebut dengan ordered list, dan yang menggunakan simbol disebut dengan unordered list. Seperti contoh sebagai berikut. Ordered list adalah seperti contoh ini, dan unordered list dan ini. Cuma perbedaan nomor dengan simbol atau simbol bulat kayak gini. Jadi ordered list atau daftar berurutan dapat dibuat dengan menggunakan tag OL seperti ini. Singkatan dari ordered list adalah OL, dan kita akan membahas semuanya di sini. H2 center ini adalah membuat teks ke tengah, dan H1 adalah judul dari artikelnya, ordered list. H2 adalah judul dari teksnya, sedangkan OL adalah untuk membuat daftar yang berurutan tersebut seperti ini. Membuat daftarnya berurutan tanpa ke samping, tapi dia membuatnya ke bawah. Dan tag li gunanya adalah untuk membuat listnya menjadi penomoran 1 sampai 3 tersebut. Yang kedua adalah unordered list. Unordered list ini adalah berbeda dari sebelumnya. Unordered list akan menandai setiap itemnya dengan simbol, baik berupa lingkaran maupun persegi. Teman-teman masih bisa merubahnya dengan CSS. Untuk membuat daftar tidak berurut, kita gunakan tag UL ini, dan seperti tag OL sebelumnya, item yang terdapat harus di-update dengan tag li. Sebelumnya kita menggunakan tag OL, sekarang kita menggunakan tag UL. Hampir sama, tapi perbedaannya cuman simbolnya saja. Teman-teman bisa mencontoh kode program yang ini, dan yang sebelumnya adalah kode program yang ini, yang ordered list, dan yang kita bahas adalah unordered list. Kita akan buka di browser. Inilah contoh dari unordered list. Inilah simbol yang dimaksud, bulat mau atau persegi. Yang ketiga adalah definition list. Ini berbeda dengan ordered list atau unordered list sebelumnya yang memiliki struktur yang sama. Namun data list atau definition list punya struktur tersendiri. Biasanya data list ini digunakan untuk membuat daftar istilah beserta definisinya seperti halnya dalam kamus. Teman-teman bisa melihat ini. Tag DT atau definition term
digunakan untuk menampung istilah yang akan didefinisikan, dan tag dd digunakan untuk menuliskan definisi dari dt sebelumnya dari ini. Contoh dari definition list seperti ini, teman-teman bisa membuat kode programnya seperti ini, seperti contoh yang saya buat, dan kita buka di halaman browsernya, akan terjadi seperti ini. Ini dia. dt-nya adalah manga yang ini, sedangkan dd-nya adalah manga penjelasannya. Ini seperti untuk istilahnya, dan ini definisinya. Yang keempat adalah list atau daftar bersarang. Sebuah daftar bisa saja memiliki daftar lagi di dalam itemnya, atau biasa kita sebut dengan daftar atau list bersarang, nested list. Contoh kode programnya seperti berikut. Di dalam OL terdapat LI, OL penutupnya ini, jangan lupa penutupnya, LI ini, UL, LI, maksudnya adalah ini. Di dalam OL tersebut terdapat pergi ke pasar, dan di dalam LI tersebut terdapat lagi item beli sayuran, beli kertas, dan di dalamnya lagi terdapat item OL. OL ini adalah seperti A4 yang ini dan legal. Di dalam LI-nya juga terdapat LI-nya lagi beli tinta, tulisannya yaitu beli tinta, dan juga terdapat LI lagi buat tutorial HTML. Itulah yang dimaksud dengan daftar bersarang atau list, yang di dalamnya di setiap itemnya memiliki item lagi. Maksudnya adalah di dalam sebuah tag OL ini terdapat banyak item di dalamnya. Di dalam item tersebut terdapat lagi beberapa paragraf atau beberapa list. Itulah yang dimaksud dengan daftar bersarang. Teman-teman bisa membuat kode programnya seperti ini dan buka di webnya seperti ini, atau bisa bukanya dengan cara klik kanan kemudian open in browser, dan ini dia. Itulah yang dimaksud dengan list atau daftar bersarang. Ada empat macam, yaitu adalah ordered list, unordered list, definition list, list atau daftar bersarang. Untuk kesimpulannya adalah ordered list bisa berurutan dengan angka, sedangkan unordered list itu hanya dengan berupa simbol atau persegi. Coba kita buka komentarnya. Kita simpan, kemudian kita buka di browser ya. Inilah. Teman-teman bisa lihat ordered list, perbedaannya cuma sedikit dengan unordered list, yaitu cuman angka. Ini cuman berurutan dengan angka, sedangkan ini cuman simbol atau persegi dan berbagai macamnya. Sedangkan di definition list itu seperti ini, memiliki strukturnya yang sama, cuman bedanya cuman ininya saja. Berbeda dengan unordered list sama ordered list. Ordered list dengan unordered list strukturnya itu adalah sama, cuman bedanya adalah angka dengan simbol atau persegi. Sedangkan definition list
itu memiliki struktur tersendiri untuk membuat daftar istilah beserta definisinya. Maksudnya ini adalah istilahnya dan ini adalah definisi dari istilah tersebut. Itulah perbedaannya. Sedangkan list daftar bersarang itu memiliki daftar di dalam itemnya tersebut. Di dalam tag ini terdapat item lain, dan di dalam item ini terdapat item lain lagi. Itulah yang dimaksud dengan list daftar bersarang. Itulah beberapa daftar list yang kita telah pelajari. Apabila teman-teman terbantu, jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya supaya saya lebih semangat membuat konten tentang pemrograman, dan jangan lupa like. Dan apabila teman-teman ingin bertanya atau di komentar di bawah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah bicara, saya mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya. Di sini sangat dekat dengan keramaian, dan di sini sangat ramai sekali penduduk dan sangat berisik. Assalamualaikum warahmatullahi